Wah, dari anime Maruto nih. animemaruto.com nih bertanya. Salam hormat Mas, sedikit curhat, saya lulusan ekonomi manajemen, tapi kemarin saya sertifikasi AK3 umum. Wah, dia sudah punya sertifikasi AK3 umum ya. Apakah saya ada kesempatan untuk karir di bidang K3? Soalnya saya lihat kebanyakan loker K3 itu mesti teknik. Nah, ini juga banyak juga nih yang tanya ke saya, Pak, apakah K3 itu harus teknik? Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Enggak juga sih ya. Jadi teman-teman yang jurusan ekonomi manajemen seperti Pak anime Naruto ini boleh ya ikut berkarir di dunia K3 ya, nggak mesti teknik ya. Nah, balik lagi ke diri kita punya passion nggak? Punya keinginan nggak? Punya cita-cita nggak? Ada punya pokoknya saya pengen nyelamatin orang nih, gitu ya. Atau wah pokoknya pengen karir nih di dunia K3, khususnya di K3 tambangan. Sebenarnya teman-teman banyak loh yang jurusan IT terjun di K3 banyak loh. Ya, jadi nggak usah minder ya. Balik lagi ke diri kita, kalau emang kita memang kerja ya silakan. Nah, yang pasti teman-teman pada saat melamar kerja pastikan nih CV-nya harus menarik. Ya, nggak usah tebal-tebal, 1 lembar aja udah cukup ya. Tapi harus dilampirkan dengan sertifikat K3-nya. Ya, bisa juga sertifikat K3 umum atau sertifikat webinar dari Mediatama yang setiap Sabtu kita selenggarain juga boleh dilampirkan itu. Tapi buat dulu CV-nya semenarik mungkin dan masukin tuh di dalam CV tersebut ada deskripsi pekerjaan yang memang berkaitan dengan K3 supaya orang tertarik nih. Bahkan ya, orang IT atau orang programmer atau orang desain ya bisa masuk ke K3. Di mana dia bagiannya? Nanti dia bagian desain-desain untuk rambu-rambu, ya kan? Membuat aplikasi atau membuat semacam flyer-flyer gitu ya, ataupun membuat brosur-brosur APD, brosur-brosur apa yang untuk kampanye-kampanye K3. Jadi kayak gitu. Jadi nggak mesti turun ke lapangan. Ya, orang desain pun bisa terjun di bidang K3. Jadi nggak perlu khawatir. Apalagi nih, Pak saya di ekonomi manajemen, bisa juga terjun di bidang K3. Bisa jadi nanti teman-teman untuk maintenance APD misalkan, ataupun untuk melakukan permintaan terhadap APD, ya melakukan stok opname terhadap APD misalkan. Itu bisa. Atau yang paling penting lagi ekonomi itu bagian budgeting K3. Nah, itu penting banget. Ya, jadi nggak perlu khawatir teman-teman ya. Justru kalau teman-teman ada skill itu tampilkan aja nanti di bagian deskripsinya, wah saya bisa melakukan perhitungan budget K3. Nah, itu sangat diperlukan sekali tuh untuk teman-teman semua. Oke? Lanjut. Fajar SPV. Weh, supervisor nih ya. Assalamualaikum Pak Denny, saya izin bertanya, jika kita hanya tamatan SMA tapi banyak mengikuti sertifikasi kali K3, wih mantap ya. Seperti konstruksi, migas, kelistrikan, apa bisa bekerja di lingkup K3? Waduh, ini udah lengkap banget. Kalau teman-teman sudah punya konstruksi, sudah punya K3 migas, kelistrikan, ya pasti versi BNSP nih ya. Ataupun yang kelistrikan, teknisi K3 listrik, konstruksi mungkin yang levelnya ahli muda ya. Kalau migas, ya dia pasti uji kompetensi yang sudah punya pengalaman nih, biasanya kayak gitu. Justru kalau orang udah lengkap kayak gini ya harusnya lebih pede dong untuk ngelamar kerja, ya kan, untuk bekerja di dunia K3. Cuma kalau memang kita belum ada pengalaman atau masih pengalamannya sedikit, jangan terlalu tinggi egonya. Jangan ngasih, misalkan diminta berapa gaji yang diinginkan langsung minta 20 juta, 10 juta, 15 juta gitu kan. Ya pasti orang yang akan nerimanya pasti akan kaget gitu loh. Karena yang namanya perusahaan kan punya budget untuk penggajian gitu loh. Apalagi budget orang K3 nih yang bukan dianggap sebagai, ya kebanyakan sebagai supporting dianggapnya kayak gitu kan ya. Nah, ini kadang menjadi dilema juga buat kita. Jadi kalau teman-teman semua mau ngelamar kerja ya, pastikan dulu nih perusahaan ini bidang apa gitu. Terus kalau ada info orang dalamnya kira-kira rate gajinya berapa gitu. Jadi jangan disamain perusahaan konstruksi sama perusahaan migas. Sama-sama orang K3 kerjanya pasti beda untuk penggajiannya. Nah gitu ya, jadi Pak Fajar SPV jadi harus lebih pede dong kalau sudah punya K3 konstruksi muda, sudah punya K3 migas, dan punya K3 kelistrikan, teknisi K3 listrikan pastinya kan. Oke, semoga membantu. Lanjut dari Doni Donald. Nah, Doni Donald bertanya, Kak, kalau ada orang yang ketabrak nih,
apakah perusahaan itu bertanggung jawab? Ini di konten saya mengenai kecelakaan kerja ya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini juga kadang menjadi momok nih bagi orang K3. Nanti kalau ada kecelakaan kita dong yang di penjara, dia bilang kayak gitu kan. Nah, balik lagi nih teman-teman. Kalau teman-teman ngerti K3, di dunia K3 itu ada yang namanya tim investigator atau insiden investigator. Nah, dalam tim insiden investigator itu ada orang K3, ahli K3 umum, ada orang engineer, ada supervisor atau siapa yang bertanggung jawab di area situ. Jadi nanti bareng-bareng nanti menyelidiki penyebab kecelakaannya ini. Jadi tidak ucuk-ucuk langsung orang K3 yang disalahin, enggak. Tapi nanti orang K3 bisa dijadikan saksi dulu nih, ya kan? Diminta pertanggungjawabannya, misalkan nih, ketabraknya karena apa nih? Misalkan, wah di area kerja nih, misalkan di area konstruksi jalan kan terbuka tuh, kan ada lalu lalang tuh kendaraan. Nah, gimana tuh manajemen transportasinya? Ya, ada nggak flagman, ada nggak rambu-rambunya, ada nggak JSA-nya, ada nggak work permit-nya, ada nggak prosedurnya? Banyak loh. Ya, atau sebelum proyek bekerja, ada nggak hiraknya? Kenapa orang ini bisa ketabrak? Atau dia misalkan menggunakan alat berat tadi area kerjanya ditutup nggak? Kenapa ada orang di sana? Terus misalkan dia alat beratnya tadi kelihatan nggak? Misalkan dia pakai forklift tadi kelihatan nggak di bagian depannya? Atau dia mundur, ada nggak sirine, back alarmnya? Kenapa dia bisa ketabrak? Jadi banyak hal nih teman-teman semua. Jadi pertanyaan Pak Donald nih, kalau ada orang yang ketabrak, apakah perusahaan itu bertanggung jawab? Harusnya bertanggung jawab dong. Ya, karena dia harusnya sudah ada yang namanya BPJS Jam Sostek. Ya, BPJS Jam Sostek ini adalah mengcover semua orang yang bekerja di tempat kerja si perusahaan tersebut. Dia harus tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya lagi balik lagi ke perusahaannya. Ada yang memberi santunan, ya, ada yang juga memberikan santunan dari BPJS. Ya, dan masih banyak lagi tergantung dari perusahaannya masing-masing. Tapi yang pasti kalau perusahaan yang sudah besar, sudah menerapkan K3, harusnya sudah tercover di BPJS Jam Sostek dan tambahan lagi BPJS Kesehatan. Tanyakan dulu itu sebelum teman-teman melamar kerja di sebuah perusahaan. Oke, semoga membantu.